sebenarnya berzakat kepada keluarga itu boleh, ya, selama bukan keluarga yang dinafkahi. Iya, misalkan saya seorang kepala keluarga, saya seorang suami gitu ya, saya tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua ke atas, termasuk kakek. Gitu. Ya, kalau suaminya memang adalah orang yang fakir gitu ya, kemudian istrinya ini entah karena mungkin dia punya perhiasan yang kemudian itu mencapai nisab, ya sudah lewat juga haulnya gitu ya. Ada suaminya ini banyak utangnya, ya banyak utangnya, kemudian dia juga termasuk golongan 8 asnaf fakir gitu ya, maka boleh seorang istri memberikan zakatnya itu kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya EZ Mutakin Yunus di Mata Hati. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber kita, Ustadz muda. Beliau adalah seringnya saya panggilnya Ustadz Rashidin. Ya. Nama lengkap beliau Rashidin Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Kita sudah berada di Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Insya Allah, menjadi sebuah bulan yang penuh berkah. Berkah, insya Allah. Banyak keberkahan, insya Allah. Satu hal yang menarik biasanya di bulan Ramadan kan sering kali kita mempersiapkan diri sebagai umat Islam untuk pembayaran zakat, Ustaz. Oh iya, betul. Nah, saya mau banyak bertanya pada kesempatan kali ini seputar zakat. Iya, betul. Nah, pertanyaan pertamanya mungkin ini dulu, Ustaz, paling dasar deh. Iya. Apa sih syarat seseorang itu sampai diwajibkan zakat? Karena kan tidak semua orang ya harus membayar zakat ya. Ada syarat-syaratnya kalau nggak salah, Ustaz. Seperti apa itu, Ustaz? Iya, betul. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari Kang Aking ya. Dan para pemirsa dari Buka Mata News, alhamdulillah ini sangat baik sekali terkait dengan bagaimana zakat ini sebenarnya ini adalah salah satu ibadah yang bagi kita umat Islam ini adalah ibadah utama juga ya, karena dia menjadi rukun, menjadi pilar daripada agama ini ya. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menempati posisi ketiga setelah sholat zakat ini. Syahadat, sholat, zakat. Syahadat, sholat, zakat. Artinya menunjukkan bahwa ini juga adalah ibadah yang tidak bisa diabaikan, meskipun kemudian realitasnya di kebanyakan kaum muslimin itu kemudian banyak yang abai ya, entah karena ketidaktahuannya atau memang sudah tahu tetapi kemudian tidak ingin melaksanakan ya. Jadi ini kemudian menjadi tugas kita juga bersama untuk kemudian banyak-banyak mensosialisasikan terkait dengan ibadah zakat ini. Ya, sayangnya memang khususnya kalau di bulan Ramadan itu kebanyakan itu penceramah ya, khatib itu jarang juga ada yang membahas tentang zakat. Ya, kebanyakan tentang iman, tentang puasa, tentang keutamaan Ramadan. Ya, padahal zakat ini adalah ada zakat ini kan secara umum ada dua ya. Jadi ada dua zakat ini. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Bedanya apa, Ustaz? Iya. Jadi zakat fitrah ini pelaksanaannya itu hanya di bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim. Ya. Siapapun dia ya. Jadi ini adalah apakah dia orang kaya, orang miskin begitu ya. Nah, itu setiap muslim wajib mengeluarkan zakat ini. Ya, jadi
zakat fitrah ini waktunya itu adalah lebih afdolnya memang pada saat hari Idul Fitri dikeluarkan sebelum sholat. Itu batas waktunya sampai sholat. Sebelum sholat. Ya, tapi kalau memang kita khawatir misalkan disibukkan harus mengeluarkan zakat fitrah di masa-masa yang seperti itu, maka bisa diambil sehari 2 hari atau pada saat Ramadannya kalau lebih amannya mungkin awal-awal Ramadan atau pertengahan. Tapi kalau merujuk kepada hadis Rasulullah, yang paling afdol itu adalah pada saat hari H Idul Fitri. Ya, tetapi jangan sampai lewat dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Khawatirnya juga kelupaan juga, Ustaz. Khawatirnya kelupaan. Pagi-pagi tuh udah sibuk mandi, udah sibuk-sibuk kejar-kejaran dengan mau jadwal sholat, lupa bayar riwah kan ya. Iya. Kejadian kayak gitu banyak. Lewat masa waktunya malah ketika dia bayar sudah tidak tergolong sebagai pembayaran zakat. Pembayar zakat, ya betul. Karena kalau dia sudah lewat dari sholat Idul Fitri, maka sudah dianggap sebagai sodakoh saja, ya tidak lagi sebagai zakat fitrah. Meskipun ini juga ada pendapat lainnya juga ya yang mengatakan masih. Tapi secara umum jumhur ulama itu mengatakan sudah bukan lagi sebagai zakat fitrah. Ya. Saya balik ke ini tadi juga, Ustaz. Orang miskin pun juga wajib untuk zakat fitrah. Iya, termasuk orang miskin, dia juga selama memang dia masih ada kemampuan untuk mengeluarkan harta yang ia miliki itu masih memungkinkan untuk mengeluarkan. Kalau ukuran kadar zakat fitrah itu kan 1 sok ya yang harus dikeluarkan ya. 1 sok itu kalau dalam ini kan dalam istilah di zaman Rasulullah, kalau dikiaskan ke dalam ini di zaman kita sekarang itu ya ukurannya mungkin sekitar ini berbeda juga, ada yang mengatakan 2,5, ini paling rendah 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,7 1 sok itu. Ya. Jadi 1 sok kurma, 1 sok gandum atau makanan pokok apa gitu yang ya. Kita makan, gitu apa yang kita makan, apa yang menjadi kebiasaan makanan pokok di masyarakat setempat. Kalau kita karena di Indonesia makannya pakai nasi pakai beras, jadi banyak zakat fitrahnya dalam bentuk beras. Dalam bentuk beras. Jadi 2,5 kilo atau 3,5 liter ya, atau sampai 4. Ada yang melebihkan sampai 4 liter gitu. Kalaupun misalkan ternyata kita tidak menyumbangkan dalam bentuk beras, boleh dalam bentuk rupiah dengan seharga setara. Dengan seharga setara. Tetapi ini juga terus terang, ini juga menjadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya pembayaran zakat fitrah itu penunaian zakat fitrah itu dengan dalam bentuk uang ya. Ya, karena kan kalau hukum asalnya adalah makanan pokok. Iya. Jadi hukum asalnya zakat fitrah ini sebenarnya adalah makanan pokok. Tetapi disinilah kemudian ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya, karena kan begini, di zaman Rasulullah itu lebih susah mencari uang, dinar mata uang, dinar dirham, daripada mencari makanan pokok. Begitu, semisal gandum atau kurma ya. Tapi kalau sekarang kita ini kan biasanya lebih mudah, uang itu hampir semua orang punya, meskipun dalam bentuk yang satuan terkecil gitu ya. Iya. Tapi kalau mencari makanan pokok kadang harus ke pasar, lebih tidak seribet kalau kita punya uang. Kalau misalkan kasih uang ke pengelola zakat, tapi pengelola zakat membelikan beras. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi para ulama mutaakhirin ini, para ulama-ulama yang terkini itu kemudian memberikan ruang untuk kemudian bagaimana memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakatnya, khususnya zakat fitrah ini. Sehingga kemudian ada ijtihad yang kemudian memungkinkan untuk mereka. Kalau sekarang mungkin karena uang itu lebih mudah untuk dimiliki, lebih mudah untuk didapatkan, sehingga itu dimungkinkan para muzakki itu untuk kemudian menunaikan zakatnya dengan uang. Jadi tadi saya kembali kepada bahwa ada ulama memang yang berpendapat bahwa ya memang tidak, dia merujuk kepada bahwa asalnya itu adalah
beras ya. Jadi apa namanya, makanan pokok begitu ya. Asalnya itu dalam makanan pokok, sehingga kalau uang itu tidak afdol begitu ya. Dan ini rata-rata ulama Syafi'iyah ya, itu kemudian Malikiyah ya, termasuk juga Ahmad bin Hambal itu kemudian menyarankan sebaiknya makanan pokok saja ya. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah ini adalah ulama yang moderat, nah itu dia beliau kemudian memungkinkan untuk kemudian zakat fitrah itu dengan mata uang. Ya. Untuk zakat fitrah. Untuk zakat fitrah. Iya. Ya. Selain itu tadi, Ustaz, selain berarti syarat-syarat untuk seorang wajib zakat tadi, kalau untuk zakat fitrah selama dia punya makanan yang bisa dibagi gitu ya, itu diwajibkan untuk berzakat. Iya, selama dia punya makanan sesuatu yang dibagi. Lantas yang akan menerimanya siapa kalau begitu? Iya, jadi kalau yang menerimanya ini kan kembali lagi kepada 8 asnaf itu. 8 asnaf. Iya, jadi apa namanya, untuk objek penerima zakat ini adalah tidak keluar dari ayat Taubah 160 ayat 60 ya, surah Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ya, wal amilina 'alaiha, kemudian ghorimin juga masuk di situ, kemudian ibnus sabil ya, kemudian fi sabilillah ya. Jadi masuk ke dalam kategori 8 asnaf yang bisa ya. Tapi sebaiknya yang paling afdol adalah sebenarnya yang kita berikan itu adalah orang-orang kerabat terdekat kita, apakah itu keluarga, apakah itu tetangga, tetapi bukan keluarga inti ya. Nah ini kalau keluarga langsung, adik saya misalkan tidak mampu, dia masuk, atau adik saya perantau, nah itu kan perantau kan masuk ya, Ustaz ya, 8 asnaf. 8 asnaf ya. Dia mampu. Jadi, saya orang kaya, adik saya juga karena misalkan orang kaya juga, tapi dia lagi merantau. Saya kirimin nih duit, zini zakat saya ya. Boleh nggak kayak gitu? Iya. Jadi sebenarnya berzakat kepada keluarga itu boleh. Ya, selama bukan keluarga yang dinafkahi. Iya, misalkan saya seorang kepala keluarga, saya seorang suami gitu ya. Saya tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua ke atas, termasuk kakek. Gitu. Ya, orang tua ke atas itu kan artinya orang tua kita yang melahirkan, kemudian orang tuanya orang tua, artinya kakek itu. Ayah, ibu, kakek nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini mertua lain lagi kasusnya. Jadi tadi itu kalau seorang suami, karena saya masih punya kewajiban menafkahi orang tua juga. Ya. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya adalah tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang memang masih kita harus nafkahi. Seperti orang tua kan memang biar bagaimanapun juga tetap harus ada kewajiban nafkah kepada mereka. Kemudian yang ke bawah artinya anak kita itu, istri kita itu tidak boleh. Anak langsung ya, anak kandung. Anak kandung ya, anak langsung. Anak yang memang wajib kita nafkahi. Iya. Yang wajib kita nafkahi itu tidak boleh. Termasuk misalkan kalau anak kita punya anak namanya cucu, ya itu tidak boleh juga. Ya. Tetapi kalau apa namanya, kepada saudara ya, kemenakan, paman, bibi, nah ini kan orang-orang yang keluarga kita tetapi tidak wajib kita nafkahi. Ya. Jadi ini boleh menurut hukum Islam, ini boleh. Tapi yang menarik juga itu istri bisa memberikan zakat kepada suaminya. Istri kepada suami boleh? Iya, boleh. Boleh, dan itu terjadi di zaman Rasulullah ada. Dengan syarat suaminya masuk 8 asnaf tadi. Ya, kalau suaminya memang adalah orang yang fakir gitu ya, kemudian istrinya ini entah karena mungkin dia punya perhiasan yang kemudian itu mencapai nisab, ya sudah lewat juga haulnya gitu ya. Kemudian ada suaminya ini banyak utangnya, ya
banyak utangnya, kemudian dia juga termasuk golongan 8 asnaf, fakir gitu ya, maka boleh seorang istri memberikan zakatnya itu kepada suaminya. Kalau yang tadi Ustaz, saya orang kaya, adik saya juga sebenarnya masih berkemampuan, cuman dia lagi merantau, udahlah dia aja saya kasih zakat, boleh nggak? Boleh. Iya boleh, itu kan adik itu kan bukan seseorang yang wajib untuk kita walaupun dia mampu nafkahi. Ya walaupun dia punya kemampuan, ya itu juga tidak ada larangan di situ, karena tapi yang sebaiknya kepada karena kalau kita sudah bicara afdolnya, maka ya tentunya yang lebih tinggi tingkat kebutuhannya terhadap. Walaupun boleh, tapi sebaiknya kita mencari orang. Jadi kekerabatan itu sebenarnya intinya di situ. Jadi bukan karena kedekatan ininya, tetapi apakah dia punya kewajiban menafkahinya atau tidak. Seperti tadi ya, seorang istri saja boleh saja. Kemudian dan itu juga terjadi di masa Rasulullah. Ya, ada namanya istrinya siapa, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Zainab itu juga pernah suatu hari bertanya kepada Rasulullah, ya apakah boleh dia memberikan hartanya, zakatnya itu kelebihan harta dari perhiasannya itu, ya. Nah, itu kemudian untuk suaminya, dan Rasulullah itu kemudian membolehkan, karena kata Rasulullah lahu ma'jran, ya. Itu kata Rasulullah, bagi mereka itu 2 pahala, ya. Yang pertama adalah ajrul qarabah, ya, pahala kekerabatan. Yang kedua adalah ajrus sedekah, ya. Jadi pahala sedekah. Justru dapat 2 pahala kata Rasulullah. Baik Ustaz. Tadi saya dengar ada istilah haul, ada istilah nisab gitu. Iya. Nah, cuman kita dijawabnya nanti Ustaz setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di Mata Hati. Baik, kembali lagi bersama saya EZ Mutakin Yunus di Mata Hati. Hari ini kita sedang membahas tentang zakat tadi. Dan Ustadz, saya lanjut pertanyaannya nih. Tentang haul sama nisab. Apa tuh? Nisab sabian apa gimana nih? Iya, nisab. Apa sih nisab itu? Apa haul itu Ustadz? Iya, jadi nisab ini sebenarnya adalah batas minimum harta ya yang dimiliki oleh seseorang, ya. Ketika dia mempunyai kepemilikan penuh atas hartanya, ya, jadi nisabnya itu adalah batas minimum hartanya, ya. Itu untuk kemudian bisa mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Itu berapa tuh biasa nisab? Nisab itu memang berbeda-beda, ya, tergantung jenis zakatnya, ya. Jadi nisab itu selalu pasti disandingkan dengan haul, ya. Jadi hampir semua jenis zakat itu pasti ada nisabnya, ada haulnya. Kalau kita berbicara haul ini adalah sebenarnya satuan ukuran waktu yang menunjukkan 1 tahun, ya. Barangkali Anda asing kalau ada di beberapa ormas itu kan mempunyai tradisi haul, gitu ya. Ya memang dari bahasa Arab. Sini haul ini adalah serapan dari bahasa Arab, dari kata hala yahulu, hala yahulu haulan, ya. Jadi dia bermakna memang satuan ukuran waktu dalam setahun, gitu ya. Satuan ukuran waktu dalam setahun, sehingga ketika kemudian diimplementasikan dalam zakat, ya, zakat itu bisa dikeluarkan ketika dia sudah mencapai setahun, dan kemudian juga sudah mencapai apa yang disebut dengan nisab, ya. Nisab itu batas harta yang dimiliki, ya. Ini batas ukuran minimum untuk zakat penghasilan, Ustaz? Iya,
untuk zakat penghasilan, termasuk juga zakat mal. Karena zakat penghasilan ini kan bagian dari zakat mal ya. Iya, jadi untuk zakat mal ini khusus untuk zakat mal. Bukan zakat fitrah. Iya, kalau zakat fitrah itu kan memang adalah zakat yang wajib dikeluarkan semua orang atas fitrahnya, iya, dalam setahun. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta, zakat atas kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan. Iya. Jadi harta itu kan macam-macam ya. Ada dalam bentuk uang, dalam bentuk binatang, ternak misalkan ya, dalam bentuk kepemilikan benda-benda yang lainnya. Ya. Kebanyakan kan orang berpikir selama ini udah kewajiban saya adalah zakat fitrah, selesai. Iya. Melupakan bahwa ada kewajiban lain berupa zakat mal tadi. Mal gitu tadi, ya. Iya. Nah, seperti apa nih? Siapa-siapa nih yang wajib untuk dikenakan zakat mal itu? Mal, iya betul. Jadi orang bahkan ya lebih jangan sampai mengira juga zakat mal itu adalah zakat ketika kita masuk mal ya, masih mal. Ini juga dipikir pengusaha mal aja yang pengusaha mal aja ya. Orang yang belajar di mal. Iya. Jadi zakat mal ini kan dari kata bahasa Arab juga yang mal. Mal itu artinya harta ya, atau amwal. Jadi setiap harta yang kita miliki itu juga ada haknya orang lain sebenarnya. Ya, sejatinya seperti itu. Ya, jadi memang sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa bahwa setiap harta yang kita miliki itu adalah harus dikeluarkan ketika itu sudah mencapai batas-batas yang telah ditentukan sesuai aturan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, jadi ini jelas. Kalau bagaimana jenis-jenisnya itu bermacam-macam. Ya, dalam literatur zakat itu bahkan bukan hanya yang terdapat pada zaman Rasulullah. Sekarang ini ada namanya juga seperti tadi yang disebutkan zakat profesi, zakat penghasilan. Ya. Jadi zakat profesi, zakat penghasilan ini itu tidak ada dalam nas yang kita dapati ya. Bunyinya dalam nas itu tidak ada secara mutlak ya. Tetapi ini adalah hasil ijtihad daripada para ulama-ulama kita ya, khususnya ulama-ulama terkini itu yang kemudian menganggap wah ini bahaya kalau orang punya penghasilan kemudian tidak keluar zakatnya gitu ya. Ya, misalkan profesi pegawai, profesi dokter, karyawan yang memang mereka juga ada gaji bulanan begitu ya, penghasilan bulanan gitu. Nah, kan kalau dulu kan di zaman Rasulullah itu mungkin tidak ada penghasilan yang seperti sekarang ini, ya, jenis-jenis penghasilan seperti itu ya. Ya, sehingga mungkin yang lebih populer waktu itu adalah hanya misalkan seperti karena dulu mungkin di sana banyak penggembala ya, sehingga zakat-zakat ternak ya, ada zakat ternak itu kan banyak nasnya yang kita dapati. Tetapi kalau yang zakat ternak, zakat petani, perniagaan ya, pedagang karena dulu banyak juga pedagang, orang banyak berdagang, yang jadi pegawai mungkin kurang ya gitu ya. Jadi sehingga itu belum diatur sedemikian rupa seperti sehingga ulama sekarang kemudian berijtihad dan memang ada ruang yang disediakan untuk itu. Kalau sumber hukum Islam kita itu kan sebenarnya kalau yang muttafaq alaih yang disepakati oleh para ulama bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ada juga namanya Al-Ijma' dan Qiyas. Ya, jadi kalau Al-Quran, Sunnah kita sudah tahu dari Quran itu adalah wahyu Allah, kemudian Sunnah itu segala tindak tanduk apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah dari hadis Rasulullah, kemudian ijma' ini adalah kesepakatan para ulama, tapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada Qiyas. Ya, kalau Qiyas ini adalah mencari
kalau dalam bahasa Arab itu dalam kaidah ushul fiqh itu dinamakan ilhaqu amrin ghairu mansus ila amrin mansus. Jadi menghubungkan antara perkara-perkara yang memang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dihubungkan dengan suatu hal yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dihubungkan karena apa? Listiraqil illah bainahuma, karena adanya illah, ya, ada kesamaan, ada kesamaan gitu, ada kesamaan illah yang disebut, ya. Illah itu mungkin apa namanya, alasan, ya, alasan suatu hukum, itu disebut dengan illah. Seperti zakat profesi ini, ya, tidak ada di zaman Rasulullah dan tidak ada dalam nas dalam Al-Quran, tetapi para ulama-ulama kita itu kemudian berijtihad, kemudian menganggap bahwa ini ada kesamaan sebenarnya orang yang punya penghasilan, ya, kemudian dihubungkan dengan misalkan dia juga punya maka ditentukan ini penghasilannya, dihitung bagaimana caranya dikeluarkan zakatnya sama dengan ketika dia memiliki emas, gitu ya. Ya, maka kalau emas itu hitungannya jelas, nisabnya adalah 85 gram, ya, kemudian haulnya juga 1 tahun, kemudian kadarnya itu adalah 2,5%. Jadi itu dulu, ya. Ustaz, satu-satu ya. Emas. Iya. Misal nih, saya punya emas. Tadi kan nisabnya 85 gram. Iya. Saya punya emas sudah setahun, cuman dia beratnya cuma 50 gram. Iya. Habis itu saya punya lagi 50 gram, tapi usianya baru 6 bulan. Iya, iya. Apakah saya terkena wajib zakat? Iya. Apa tidak? Iya, jadi kalau seperti itu kasusnya berarti dia tidak memenuhi unsur apa yang disebut dengan nisabnya, ya, karena nisabnya itu kan mensyaratkan kalau orang sudah mempunyai orang wajib mengeluarkan zakatnya ketika dia sudah mempunyai harta emas itu adalah 85 gram dan itu adalah kepemilikan penuh dalam setahun dan mencapai 85 ke atas gitu ya. Ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan, kalau hanya 100 gram 50 itu belum, baru 6 bulan, 50-nya itu sudah setahun, berarti dihitungnya hanya 50, belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Belum. Tapi Ya, kalau belum wajib misalkan dikeluarkan zakatnya. Sudahlah, saya mau bayar zakatnya di awal. Yang 50 gram tadi ini saya mau hitung aja semua deh. Saya mau keluarin zakatnya. Wah, ya inilah disebut dengan sesuatu yang afdol, ya. Ya, itu lebih utama. Ya, justru inilah yang apa namanya disukai oleh Allah, ya. Jadi kalau kita melebih-lebihkan, jadi harta itu lebih baik lebih daripada kurang. Zakat itu lebih baik lebih daripada kurang. Nah, tahun ini saya keluarin zakatnya. Yang karena sudah 100 gram walaupun 50-nya belum setahun. Saya keluarin zakatnya tahun ini, Ustaz. Tahun depan ini masih ada nih emas yang sama. Apakah dia kena zakat lagi apa enggak? Iya, kalau kepemilikan kita jadi tadi sudah kena ya tahun ini. Nah, untuk tahun depan hartanya masih sama dan itu masih tersimpan di kita juga, ya. Tersimpan masih utuh 100 gram. Saya nggak nambahin juga dan otomatis sudah 100 gramnya ini sudah lebih setahun. Lebih setahun. Tapi sudah pernah keluar sebelumnya. Sudah pernah keluar. Iya, karena hitungannya memang hanya setahun. Jadi tetap ketika apa namanya lewat lagi tahun berikutnya, artinya wajib lagi dikeluarkan zakatnya. Keluar lagi zakatnya. Keluar lagi yang zakatnya. 100 gram ini. Tahun selanjutnya kena lagi gitu ya. Kena lagi. Karena ukuran haulnya itu kan bukan sekali seumur hidup, tetapi setiap tahun. Oh, setiap tahun. Iya. Itu kalau untuk emas, Tat. Iya. Kalau misalkan penghasilan, gaji sebagai pegawai begitu, misalnya pegawai kantoran, berapa nisabnya? Iya. Jadi tadi nisabnya ya, ada yang menyamakan kalau untuk zakat profesi ini adalah nisabnya itu sama dengan nisabnya emas. Ya, jadi ini pada umumnya ulama itu mengatakan nisabnya, meskipun ada juga yang menyamakan zakat profesi ini nisabnya itu adalah zakat pertanian, ya, setiap kali masa panen begitu ya. Tapi kebanyakan memang mengambil
mengkiaskan dengan zakat emas ya. Jadi sehingga 85 gram itu kalau kita hitung misalkan dalam sekarang, ukuran sekarang itu 1 gramnya 1 juta, taruhlah kita 1 juta, meskipun sekarang udah 1 juta lebih ya, 1 per gram emasnya itu, berarti taruhlah kita ini 85 juta. Jadi seseorang yang mempunyai harta penghasilan itu kemudian lewat daripada 85 juta, 85 juta atau lebih daripada itu, maka itu sudah kena kewajiban zakat. 85 juta dibagi 12 bulan. Iya, kalau dia penghasilannya bulanan, ya kalau dia penghasilannya bulanan, maka 85 juta itu kalau kita bagi 12 berarti kurang lebih 7 jutaan, 7 atau sampai 8 ya gitu ya. Ya, berarti orang yang memiliki penghasilan taruhlah misalkan 8 juta, lebih daripada 8 juta, maka dia wajib untuk kemudian menunaikan zakatnya. Nah, itu Ustaz bagusnya dikeluarin setiap bulan ketika kita terima gaji, atau nunggu sekalian sama zakat fitrah deh nanti setahun sekali gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau afdolnya ini sebenarnya zakat itu lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah, jadi kalau kita keluarkan setiap bulan itu sebenarnya lebih afdol tanpa harus menunggu masuk Ramadan gitu. Ini kan memang stereotip itu masyarakat itu kan kaum muslimin kita ini pada umumnya memang mau Ramadan ya, nanti jelang Ramadan baru kemudian ingat zakat gitu ya. Padahal ya kalau misalkan dia punya penghasilan profesi, maka itu dikeluarkan kalau sudah mencapai nisabnya, sudah gajinya penghasilannya lebih dari 8 juta misalkan, itu kalau dia keluarkan setiap bulan dari zakatnya itu justru lebih afdol. Ya, berapa besar zakat untuk penghasilan set? Berapa persen? Jadi berapa penghasilan, taruhlah penghasilannya misalkan 10 juta ya. Ada seseorang yang penghasilannya si fulan punya penghasilan 10 juta, itu dikali 2,5%. Jadi ya, jadi 2,5% dari 10 juta taruhlah 250.000 ya misalkan, maka 250.000 itulah yang dikeluarkan gitu. Per bulan? Ya, per bulannya. Kalau misalkan dia mau ngumpulin setahun, berarti 2 juta. Jadinya 2.500.000. 3 juta. Iya, kan kurang lebih. 12 bulan. Iya. Iya, 3 juta ya, betul. 3 juta. Tapi satu kali bayar. Kalau dia mau tiap bulan berarti 250.000 per bulan. Iya, kalau dia mau tiap bulan berarti 250. Tapi itu Ustaz, penghasilannya itu misalkan dia kan gajinya 10 juta nih sebulan. Iya. Tapi ada utangnya, ada kewajiban-kewajiban lain. Iya. Yang akhirnya ketika dikurangi itu tidak memenuhi nisab. Iya. Ternyata ketika dikurangi semua kewajiban, terus dia cuma bisa menyisihkan 3 juta rupiah sebulannya gitu. Apakah dia tetap dikenakan sebagai wajib zakat apa enggak? Kalau dalam Fiqh Zakah, bukunya Syekh Yusuf Qardawi ya, itu sebenarnya yang dihitung itu memang penghasilan sebelum dikurangi biaya lain-lainnya gitu ya. Jadi penghasilan utuh, dan mungkin ini kita ambil afdolnya itu seperti itu ya. Jadi penghasilan utuh seberapa, kalaupun ya mungkin yang bisa kalaulah ada hutang, mungkin karena membayar hutang juga adalah hukumnya wajib gitu ya, maka itu bisa didahulukan ya. Tapi kalau biaya-biaya lainnya itu sebenarnya tidak masuk perhitungan, jadi tetap akan dihitung sebagai utuh penghasilannya berapa, nisabnya akan dihubungkan dengan itu ya. Jadi tidak harus dikurangkan semua pengeluarannya sebenarnya ya. Ini kalau kita merujuk kepada pendapat jumhur ulama ya, tidak harus mengeluarkan semua memasukkan semua pengeluarannya baru kemudian selisih dari itu yang kemudian ditentukan nisabnya ya. Saya kira ini tidak dianjurkan seperti ini ya. Meskipun ada juga sebagian ulama yang membolehkan seperti ini ya. Tetapi kalau tadi zakat itu pada prinsipnya kan
kita ambil yang lebih amannya, ya, lebih amannya untuk, karena sebenarnya zakat ini kan tazkiyatul mal, ya. Namanya zakat itu adalah untuk kemudian membersihkan harta kita, ya. Nah, Ustaz, masih banyak banget sebenarnya pertanyaannya, Ustaz. Cuman Alhamdulillah, waktu kita terbatas. ya, ya. Kita lanjut di part 2 ya. Siap. Baik. Siap, ya. Terima kasih juga buat seluruh pemirsa Mata Hati. Banyak banget sebenarnya pertanyaan yang ingin saya ajukan. Cuman karena memang waktu kita terbatas, Ustaz. Iya. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan di Mata Hati untuk episode zakat part 2. Part 2, ya. Kita waktunya lagi tadi. Siap, insya Allah. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Mata Hati. Ada banyak hikmah yang kita bisa ambil. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Baik dari Al-Quran, dari pengalaman orang-orang terdahulu, dari saudara dekat kita, dari kerabat kita. Dan semua itu akan kita bisa lihat hikmahnya kalau kita mau melihat dengan mata hati. Tetap saksikan program Mata Hati di Buka Mata News bersama saya, EZ Mutakin Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.